Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Marzeki Adril. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan tugas dalam mata kuliah metode sejarah lisan. Saya mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 6. Di sini saya akan mewawancara salah seorang narasumber, yaitu Saudara Hari Jumalindra. Langsung saja saya perkenalkan Saudara Hari Jumalindra kepada jurusan apa tadi? Sejarah Peradaban Islam. Nah, saya di sini berperan sebagai pelaku seni yang akan diwawancarai oleh Yoki Marzeki Adril. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum mewawancara, saya ingin mengetahui biografi Anda terlebih dahulu. Sebelum Anda terjun ke masyarakat dalam berkegiatan seni, Anda menempuh pendidikan di kampus mana? Saya dulu masuk kuliah tahun 2012 dan mengambil jurusan seni rupa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, dan saya tamat pada tahun 2018 kemarin. Saya kuliah selama 6 tahun dan saya banyak berkecimpung dalam bidang seni di kampus seperti itulah. Nah, terima kasih. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana awal mulanya seni rupa itu bisa ada? Seni rupa itu sudah ada ketika manusia itu baru lahir. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena manusia normal yang lahir, yang sudah bisa melihat, dia pertama kali pasti melihat sosok yang di dekatnya, contoh ibu atau bapaknya kan. Nah, ketika manusia itu sudah melihat sebuah bentuk, itu sudah dinamakan dengan sebuah rupa. Nah, jadi seni rupa itu adanya ketika sebuah rupa yang kita lihat tadi memiliki nilai. Nah, contohnya ketika seorang anak tadi melihat sebuah figur dan dia belum tahu itu apa, ketika kita memberi pemahaman ini mama, ini papa, nah ketika itu dia akan tahu apa itu ibunya atau bapaknya. Gitu kan. Apa saja yang mempengaruhi seni rupa itu sendiri? Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya seni rupa, yaitu sebuah bentuk tadi yang sudah memiliki nilai estetika, etika, dan manfaat, itu sudah disebut sebagai seni rupa. Dan seni rupa itu sendiri adalah seni yang dapat dilihat atau seni visual. Seperti itulah yang dinamakan seni rupa. Gitu. Siapa penggagas pertama seni rupa menurut Anda? Jauh sebelum adanya peradaban sekarang, seni rupa itu sudah ada mungkin dari zaman prasejarah. Manusia itu sudah mulai membuat sesuatu kan, seperti lukisan di dinding goa, seperti pahat, seperti palu dari batu kan. Kan itu sudah dibentuk, sudah dibuat oleh manusia itu sendiri, dan itu sudah masuk dalam seni rupa. Sudah hasil dari seni itu sendiri. Sudah hasil dari seni itu sendiri. Kita lanjut. Bagaimana seni rupa di Minangkabau menurut Anda? Seni rupa di Minangkabau, maksudnya apanya ini? Penggagasnya atau pengaruh seni rupa lah di Minangkabau terhadap sosial atau budaya? Begitu. Seni rupa Minangkabau ini sangat estetik. Kenapa? Orang Minangkabau memiliki pemahaman lama, apa namanya? Condong salero kanan lama dan condong mato kanan rancak, kan seperti itu kan. Jadi patokan orang Minang ya melihat sesuatu itu ya ke yang bagus. Contohnya saja seperti rumah gadang, seperti adat-adat yang ada di Minang kan, itu semuanya memiliki estetika yang sangat tinggi. Karena contohnya saja rumah gadang itu salah satu peninggalan sejarah atau yang diakui UNESCO sebagai rumah terindah di dunia.
kan indah kan. Iya. Nah, seni itu kan sudah masuk dalam ranah seni rupanya. Kenapa? Karena seni rupa itu bukan sesuatu yang terukur, bukan sesuatu yang memiliki Nilai. bukan memiliki nilai, bukan tidak memiliki ukuran. Oh iya. Itu maksudnya. Kalau rumah gadang itu kan bukan berbentuk simetris, karena pondasinya saja kan berbentuk seperti ini kan, seperti miring. Trapesium lah ya. Bagaimana orang dulu itu membuat sesuatu yang tidak simetris menjadi sesuatu yang indah gitu kan, dan memiliki atap yang runcing, memiliki filosofi seperti ukirannya, seperti anak jenjangnya, itu semua kan sudah memiliki nilai yang estetis. Begitu maksudnya. Ini menurut pemahaman Anda sendiri bagaimana seni rupa itu? Seni rupa itu adalah sebuah komunikasi. Kenapa saya bilang sebagai sebuah komunikasi? Seni rupa itu adanya awal mulanya, ada ide dan penciptaannya. Kenapa? Contoh, ketika kita berada di tepi pantai, kita melihat sesuatu yang indah, ombak, ada awan, ada matahari kan. Nah, di situ seorang perupa akan mencermati dan apa namanya itu? Mengaplikasikan, dan menyampaikan pikirannya tadi ke sebuah media. Contoh, kalau saya sebagai seorang seniman lukis, saya kan fokusnya ke lukis. Saya akan membuat apa yang saya lihat yang indah itu saya pindahkan ke kanvas dan saya pamerkan untuk masyarakat luas. Nah, bismillah komunikasi. Di situ maksud saya komunikasi tadi. Nah, dan seni rupa itu memiliki tiga komposisi dasarnya, yaitu estetika, etika, dan manfaat. Nah, estetika yaitu yang harus ada di dalam seni rupa itu. Estetika yaitu keindahan. Sesuatu gambar yang tidak indah, bagaimana orang bisa tertarik kan? Nah, yang kedua etika. Etika yaitu bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan paham atau norma yang ada di masyarakat, ideologi kan. Contohnya saja seperti kalau di norma adat kita atau kebudayaan Islam lah besarnya kan. Bagaimana kita bisa menerima sebuah lukisan yang ada figur telanjang, contohnya seperti itu. Nah, itu kan. Tapi kalau di masyarakat barat itu sesuatu yang lumrah, dan di situ itu diapresiasi. Tapi kalau di sini itu akan dijatuhkan. Beda standar itu lah dengan luar. Beda standar dengan luar kan. Nah, satu lagi manfaat. Manfaat itu sejauh mana masyarakat bisa menerima apa yang kita buat. Apakah itu sebagai pemuas hatinya atau yang penting komunikasi yang kita aplikasikan dari awal tadi ke akhirnya ada manfaatnya untuk masyarakat. Selagi tidak bertentangan. Nah, itu maksudnya. Kapan pertama kali Anda tertarik dengan dunia seni rupa? Saya tertarik dalam dunia seni mungkin dari mulai sekolah lah. Dari TK saya sudah hobi menggambar. SD saya pernah ikut lomba, SMP juga, SMA bikin kaligrafi, bikin. Nah, dan sampai saya tamat SMA saya kuliah dan mengambil jurusan seni juga kan, karena saya akan tertariknya terhadap seni, makanya saya di situ. Apa yang membuat Anda tertarik dengan dunia seni tersebut? Yang membuat saya tertarik ya awalnya ya mungkin bakat bawaan lahir juga kan, dan yang mempengaruhi tadi ya. Apa yang membuat Anda tertarik? Oh, yang membuat saya tertarik kan? Ya saya hobi membuat sesuatu. Emang minat ya? Emang bakat bawaan dari lahir kayaknya seperti itu. Siapa yang memotivasi Anda dalam bergelut dalam dunia seni? Ada banyak beberapa tokoh, dan yang paling berpengaruh ya mungkin orang tua ya. Karena orang tua juga berkegiatan seni, walaupun profesi utamanya adalah seorang guru, yaitu bapak kan. Dan bapak saya itu juga suka
bikin sesuatu, tapi lebih ke bidang furnitur, bidang kayu, bikin miniatur dan mainan saya pun waktu kecil juga dibikin oleh bapak Dari seperti kayu. itu, dari kayu kan. Bidang seni kan seni rupa ini beberapa bidang. Ya, Bidang apa yang Anda kuasai dalam seni rupa ini? yang saya garis bawahi ya, seni rupa itu ada dua garis besar, yaitu yang pertama seni murni dan yang kedua itu seni terapan. Seni murni adalah seni yang hanya bisa diciptakan satu karya satu kali. Contoh itu lukisan dan patung. Lukisan itu kan boleh dibuat hanya sekali. Kalau ada yang kedua itu sudah replika, itu tidak akan diakui lagi kan. Seperti patung pun juga seperti itu nilainya. Nah, yang kedua seni kriya, yaitu seni terapan yang dibuat bisa beberapa kali. Contohnya bikin anyaman, bikin baju, bikin ukiran, bikin seni apa lagi ya, banyak lagi seni grafis seperti bikin sablon. Kalau sablon ini kan tidak masuk seni tapi bisa diperbanyak, misalnya yang Lebih modern lah ya pakai yang lebih modernnya ya ini bisa dibikin tergantung orangnya sih, bisa 100 cetakan, bisa 200 cetakan. Nah, dan seni itu seperti itu, seni rupa itu. Bagaimana cara Anda memotivasi diri sendiri dan sehingga membuat orang tertarik akan seni tersebut? Menurut saya seni itu adalah kepuasan sendiri awal mulanya kan. Kita membuat sesuatu karya seni murni itu kan, saya akan lebih ke seni murninya, lebih ke realistis. Ya, seni murni itu lebih ke lukis. Dan membuat satu lukisan itu intinya bukan bikin orang senang, tapi sejauh mana kita bisa menikmati apa yang kita bikin. Nah, setelah kita membuat sesuatu dengan baik, dengan bagus, dengan indah, otomatis apa yang kita inginkan itu akan bisa terwujud, bisa teraplikasi ke masyarakat lain seperti itu. Kepuasannya di situ. Maksudnya. Nah, beda lagi kalau seni kriya tadi, yang kita pikirkan adalah kepuasan konsumen. Kenapa? Karena karya yang kita bikin itu akan dibeli atau dipesan sama diperjualbelikan. Tapi kalau seni rupa, seni lukis itu walaupun ada pasarnya, tapi yang dibeli orang itu bukan apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka lihat dan mereka suka gitu. Bukan, oh saya ingin lukisan ini. Nah, itu bukan termasuk seni murni kalau menurut saya sih. Minum dulu, Bang. Oke. Mungkin itulah sesi wawancara dari saya. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada salah seorang penggiat seni di Jorong Kota Kecil. Mungkin ini akhir dari wawancara saya. Jika saya kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.